Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna dengan NIM F1D121077, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleng Kendari. Adapun judul praktikum pada kali ini yaitu mengenal jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, sel, dan struktur. Jaringan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut sebagai sel permulaan atau inisial. Kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat apabila dilihat dari samping, berjajar homogen. Namun, epidermis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel penjaga stomata beserta beberapa sel tetangga, trikoma, duri, serta rambut kelenjar. Ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan silem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis. Jaringan silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Keempat, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan. Kelompok jaringan ini memiliki banyak fungsi tergantung tempat jaringan ini berada. Seringkali jaringan ini mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, isi umbi atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu. Kelima, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Keenam, jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Untuk jaringan gabus ini mengandung suberin dan kutin yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Jaringan gabus yaitu sel-sel mati dengan memiliki bentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Untuk letak jaringan gabus ini begitu rapat antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk ruang antar selnya tidak ada, sehingga sukar ditembus air dan gas. Dengan adanya celah-celah atau pori-pori pada lapisan gabus yang disebut lentisel, maka kesulitan itu dapat ditanggulangi karena air dan gas-gas dapat menerobos dan melaluinya. Struktur jaringan gabus. Ada 3 struktur jaringan gabus. Pertama, eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Kedua, endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa dan bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Yang ketiga, peridermis. Peridermis sendiri terbagi atas 3. Pertama, velogen. Kedua, velum, dan ketiga, veloderm. Fungsi jaringan gabus. Pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung. Kedua, mencegah penguapan. Ketiga, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi paragon. Selanjutnya, jaringan kambium. Jaringan kambium adalah lapisan jaringan merismetik pada tumbuhan.
Sel-selnya aktif membela dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Bentuk kambium berupa lendir yang terdapat pada kulit dan kayu batang. Fungsi jaringan kambium. Pertama, agar dapat menyusun xilem dan floem. Kedua, guna membawa hasil yang dari fotosintesis dari daun dan kemudian dikirim ke seluruh bagian pada tumbuhan. Ketiga, guna membawa air dari akar menuju ke bagian daun agar dapat melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil pembelahan sel zigot. Jaringan ini akan mengalami spesialisasi, artinya akan mengalami perubahan menjadi bermacam-macam bentuk maupun fungsinya. Spesialisasi dari jaringan akan menghasilkan laposon jaringan embrional. Ciri-ciri jaringan meristem. Pertama, terdiri dari sel-sel muda. Kedua, susunan partikel rapat. Ketiga, banyak protoplasma. Keempat, aktif membelah. Kelima, dinding sel tipis. Keenam, nukleus besar. Ketujuh, tidak memiliki vakuola. Jaringan embrional pada akar jagung. Seperti yang kita ketahui, bahwa jaringan embrional atau jaringan meristem memiliki kemampuan membelah sel secara aktif melalui proses mitosis. Kemampuan bermitosis secara terus-menerus menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan massa. Jaringan meristem juga dapat berinteraksi menjadi jaringan dewasa atau tetap menjadi jaringan embrional. Jaringan meristem dibagi menjadi letak dan asal terbentuknya. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem apikal dan meristem interkalar. Meristem apikal banyak terdapat pada tunas, daun, dan ujung akar. Kedua bagian tersebut selain aktif tumbuh karena pembelahan sel, juga bergerak karena pengaruh rangsangan. Untuk ujung daun dipengaruhi rangsangan cahaya atau fototropisme, sedangkan akar dipengaruhi oleh gravitasi atau geotropisme. Jaringan embrional pada daun pucuk bunga tuning. Selain akar jagung, bunga puring juga memiliki jaringan embrional pada bagian pucuk bunga puring. Jaringan embrional pada setiap pucuk bunga puring berfungsi sebagai media pertumbuhan. Jaringan embrional juga atau biasa jaringan meristem terbagi menjadi dua, meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah sel yang berkembang langsung jadi sel embrional, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Jadi dari sini dapat kita simpulkan jaringan embrional sangat berperan penting dalam pertumbuhan. Selanjutnya, jaringan pada hewan. Dikutip dari buku Biologi 2 oleh Aryulina dan kawan-kawan 2004, jaringan merupakan sekumpulan sel sejenis yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama untuk membentuk suatu organ. Adapun jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka untuk memiliki fungsi yang lebih spesifik. Jenis-jenis jaringan pada hewan. Ada 3 jenis-jenis jaringan pada hewan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan organ dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan meletakkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yakni jaringan ikat biasa dan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Ketiga, jaringan otot. Jaringan ini berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulasi dari sel ke otak maupun sebaliknya. Jaringan saraf terdiri atas sel-sel neuron berinti satu.